Selanjutnya, kepemilikan persediaan dalam jumlah besar adalah tingginya biaya pemesanan atau biaya pengiriman untuk satu kali melakukan pesanan atau satu kali pengiriman. Next. Menurut Heiser dan Render tahun 2014, persediaan memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memisahkan proses produksi dari pemasok dalam kondisi pasokan berlebih. Kedua, memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan produk yang dapat memenuhi keinginan pelanggan. Jadi seperti yang kita tahu kan yang namanya permintaan itu kadang ada banyak, kadang enggak. Tapi yang namanya perusahaan itu harus selalu siap sedia saat ada, permintaan yang banyak gitu dari customer. Jadi si perusahaan harus punya stok atau persediaan. Selanjutnya, memanfaatkan potongan harga karena membeli bahan baku dalam jumlah banyak. Saat membeli dalam jumlah banyak tentu kita akan mendapat potongan harga. Contoh, saat membeli 1 kilo, harga tepung hanya Rp1.000. Tapi saat kita beli 1 ton, harga tepung pasti akan dikurangi oleh pemasok. Jadi seperti itu. Keempat, melindungi terhadap inflasi dan kenaikan harga. Inflasi di sini yaitu semacam kenaikan harga yang tidak bisa disangka dan karena keadaan seperti politik, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Jadi, keadaan inflasi ini tidak bisa diekspektasi gitu. Jadi untuk menyimpan persediaan ini bagus, takutnya kan dalam 2 hari atau 3 hari atau seminggu kemudian itu harga-harganya itu naik, atau misalkan ada kerusuhan, ada demo yang mengakibatkan harga-harga naik gitu. Tapi kalau kita punya persediaan, ya produksi tetap berjalan. Selanjutnya, next, model persediaan. Persediaan ada 3 macam modelnya, yaitu yang pertama, sistem persediaan terus-menerus atau continuous inventory system. Artinya sistem persediaan terus-menerus atau perpetual system atau fixed order quantity system merupakan pelaporan jumlah persediaan yang selalu diusahakan konstan. Jadi saat ngordernya itu tetap konstan gitu. Dalam bulan ini 10, bulan depan 10, bulan selanjutnya 10, dan bulan selanjutnya 10 lagi. Jadi tetap konstan gitu. Oke, yang kedua ada sistem persediaan periodik atau periodic inventory system. Sistem ini atau disebut juga dengan fixed time period system atau periodic review system yang merupakan persediaan yang ada di tangan yang dihitung setiap minggu atau bulan. Jadi ini lebih ke cara konvensional tentang periodic inventory system ini. Jadi mereka dihitung tiap minggu sisanya berapa, kalau sisanya ada misalkan, pasukan awal itu ada 30, setelah 1 bulan ada 10, berarti dia itu harus order berapa? 20. Jadi kembali ke stok awal gitu. Jadi disebutnya itu periodic inventory system. Selanjutnya sistem klasifikasi ABC. Sistem klasifikasi ABC ini adalah metode pengelompokan persediaan ke dalam beberapa kriteria. Dalam kriteria tersebut, pemonitoran juga dilakukan berdasarkan karakteristik masing-masing kelompok. Jadi sistem ABC ini A yaitu lebih penting, B sedang, dan C kurang. Contohnya seperti ini, kalau kita punya usaha nasi goreng yang disebut dengan klasifikasi A, pasti beras atau nasinya. Kenapa? Karena itu sumber utamanya, sumber utama penjualannya itu nasi goreng. Kalau yang B menengah itu gas. Kenapa gas? Karena gas itu pembeliannya mungkin 2 atau 3 hari sekali. Jadi kalau kita bilang A yaitu lebih lebih apa, lebih sering pembeliannya, lebih kritis, kemudian yang B sedang, sedangkan yang C yaitu rendah. Rendah artinya itu dalam pembeliannya itu tidak terlalu cepat gitu. Contoh dalam usaha nasi goreng barusan, kalau yang C ini seperti garam dan bumbu-bumbu lainnya gitu. Itu kan pembeliannya mungkin dalam bisa 1 minggu sekali, seperti itu. Tapi pembelian beras harus tentu setiap hari. Oke, next.
Beberapa variasi dalam model persediaan deterministik dan probabilistik atau continuous inventory system tersebut didasarkan pada asumsi yang memenuhi satu model kuantitas pemesanan dasar. Model ini bertujuan menentukan pesanan persediaan bahan baku optimal yang meminimalkan biaya pesan dan biaya simpan. Bisa kita lihat di gambar 51 ini penggunaan persediaan dari waktu ke waktu. Di sebelah kiri ada order, jumlah order. Ini yang di atasnya itu kapasitas order. Contoh kapasitas ordernya cuma 30. Saat saat stok itu menurun, lihat ke bawah, kurvanya ke bawah, ada reorder point. Jadi reorder point itu adalah di mana kita harus ngorder lagi stok yang mau habis. Nah, lihat ada reorder point, misalkan ini maksimalnya 30, reorder point-nya itu 10 di sebelah sini. Nah, saat barang kita punya 10, kita harus order lagi, jumlahnya 20. Kemudian lihat ada lead time. Lead time ini adalah masa tunggu. Jadi masa tunggu ini saat kita order sampai barang itu datang itu ada berapa lama? 1 hari kah atau 2 hari kah? Seperti itu. Jadi pemesanan kembali pun tidak melebihi stok maksimum penyimpanan. Kita bisa lihat di sebelah pinggirnya ada garis, titik mulai pemesanan kembali dan jarak waktu pesanan yang akan datang gitu. Jadi lead time itu seperti jarak dari pesanan saat kita pesan sampai datang. Jadi ini harus diperhatikan banget dalam model kuantitas pemesanan dasar ya. Oke, next. Selanjutnya ada gambar 52 biaya sebagai fungsi pemesanan dan penyimpanan. Eh, yang Q sama dengan banyaknya unit pesanan, Q optimum sama dengan Q Q bintang sama dengan banyaknya unit optimal setiap kali melakukan pesanan. D besar permintaan per tahun, S biaya pesan, H biaya simpan per unit per tahun. Biaya pesan atau penyimpanan per tahun rumusnya adalah D per Q dikali S. Kita bisa lihat D itu apa, Q itu apa, dan S itu apa di samping, sebab untuk mempersingkat waktu. Biaya simpan Q per 2 dikali H. Kuantitas pemesanan optimal sama dengan D per Q per S. D per Q dikali S sama dengan Q per 2 dikali H. Atau kuantitas pemesanan optimal sama dengan biaya simpan sama dengan biaya pesan atau penyiapan per tahun. Ini sama aja, lihat rumusnya di atas. Untuk mendapatkan besarnya Q bintang atau Q optimal sama dengan 2DS sama dengan Q2H. Q2 sama dengan 2DS per H. Kemudian dilanjutkan lagi Q bintang sama dengan akar dari 2DS per H. Oke, selanjutnya next. Model diskon kuantitas. Model diskon kuantitas pada umumnya diberikan kepada perusahaan yang memesan bahan baku dalam jumlah besar pada pemasok. Biaya total sama dengan biaya pesan ditambah biaya simpan plus biaya produk. Kita bisa lihat dalam tabel ini, untuk nomor 1, 0 sampai 999 unit, diskonnya 0. Yang kedua, 1000 sampai 1999 unit, diskonnya 4%. Yang ketiga, lebih dari 2000 unit, diskonnya 5%. Kita bisa lihat harga per unitnya. Yang lebih murah adalah nomor 3, yaitu saat kita membeli lebih dari 2000 unit. Artinya semakin banyak kita mengorder, semakin besar pula diskon dan semakin banyak pula keuntungan gitu, profit. Oke, rumusnya I sama dengan proporsi penggunaan bahan dan P harga bahan baku. Q kuantitas optimal sama dengan dalam kurung 2DS dibagi I dikali P. Oke, next. Model kuantitas pemesanan produksi. Model ini digunakan apabila bahan baku diproduksi secara simultan atau berbarengan dengan pembuatan produk akhir. D sama dengan permintaan atau kebutuhan per tahun, D kecil sama dengan permintaan harian, P kecil sama dengan tingkat produksi per hari, H besar biaya simpan, S sama dengan biaya penyiapan. Biaya simpan rumusnya yaitu
setengah H dikali Q dikali 1 minus sama dengan D per P dalam kurung. Biaya penyiapan sama dengan Q optimal atau Q bintang sama dengan dalam akar dari 2 ds per H dikali 1 dikurangi D kecil per P kecil. Oke, next. Model probabilistik. Model probabilistik dapat dinilai sebagai perbaikan atas kondisi yang sulit ditemukan dalam praktek tersebut. Model probabilistik ini digunakan apabila permintaan tidak pasti jumlahnya atau tidak konstan. Dalam kondisi ini, diperlukan persediaan pengaman untuk mencegah atau menghindari terjadinya kehabisan persediaan. Titik pemesanan kembali atau reorder point sama dengan D dikali L ditambah SS. Oke, next. SS ini safety stock ya. Selanjutnya model simulasi. Simulasi merupakan usaha membuat duplikasi atau tiruan terhadap karakteristik, fitur, dan penampilan sistem nyata yang biasanya dilakukan dengan model komputer. Menurut Heiser dan Render 2014, ada beberapa keunggulan model simulasi. Yang pertama, model simulasi dapat digunakan untuk menganalisa situasi dunia nyata yang luas dan kompleks. Dua, model simulasi bisa dilakukan secara cepat. Yang ketiga, dapat memberikan beberapa alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada. Untuk model simulasi ini, contohnya saat globe atau dunia ini, kita hanya butuh membuka globe atau Google Earth gitu. Jadi ini sebuah model simulasi. Jadi kita lebih cepat, kita tidak perlu mengetahui seberapa luas bumi ini, kita cuman bisa memetakan lewat simulasi yang berupa Google Earth. Lebih ke ini nih, keunggulan modelnya itu. Bisa dilakukan secara lebih cepat. Oke, next. Metode simulasi yang sering kali digunakan adalah model simulasi Monte Carlo. Langkah yang dilakukan dalam menyusun simulasi Monte Carlo sebagai berikut. 1. Menyusun distribusi probabilitas untuk variabel-variabel yang penting. Yang kedua, menyusun distribusi probabilitas kumulatif. Yang ketiga, menyusun interval angka random. Yang keempat, memilih angka random. Yang kelima, melakukan simulasi. Oke, next. Sebagai contoh, perusahaan Ace Elektronik mempunyai permintaan yang bervariasi setiap hari. Namun demikian, jumlah bahan baku yang dipesan ditetapkan konstan, yaitu 10 unit per harinya. Perusahaan juga memiliki kebijakan, apabila persediaan bahan dalam perusahaan ditinggal 5 unit, atau kurang, perusahaan harus melakukan pemesanan untuk menghemat biaya simpan. Pada awal bulan atau awal periode produksi, perusahaan akan mempertahankan jumlah persediaan awal sebesar 10 unit saja. Apabila waktu antara 1 hari kedatangan persediaan tersebut bukan pada keesokan harinya, karena pemesanan dilakukan pada akhir waktu kerja atau di sore hari, oleh karena itu kedatangan bahan adalah 2 hari. Jadi biasanya kalau ngorder itu kan 1 hari. Hari ini ngorder, besok pasti datang. Tapi dalam beberapa kasus supplier atau, apa disebutnya itu, pemasok, jadi kalau sore hari atau jam 4 sore itu orang office-nya itu udah pulang gitu. Jadi saat kita mengorder jam 4 atau jam 5 biasanya di prosesnya itu besok harinya jam 8 gitu. Jadi datangnya besok harinya lagi seperti itu. Berdasarkan pengamatan selama 300 hari ternyata permintaan bahan baku di perusahaan tersebut berkisar 0 atau tidak ada permintaan hingga 5 unit setiap harinya. Next. Baik, kita bisa lihat di permintaan 0 sampai 5 ada frekuensi 15, 30, 60, 120, 45, dan 30. Bawahnya 300 hari ada probabilitasnya 0,5, 0,10, 0,20, dan seterusnya. Probabilitas kumulatif bisa kita lihat ada 0,5. Ini 0,15 dari mana? Dari 0,5 ditambah 0,10 sama dengan 0,15. Kemudian 0,35 dari mana? Dari 0,15 ditambah 0,20 dan seterusnya. Oke. Interval angka random 10 sampai 5 dan seterusnya. Selanjutnya, sementara berdasarkan pengamatan selama 50 kali, diperoleh waktu antara yang berkisar dari 1 minggu hingga 3 hari. Range angka randomnya sebagai berikut. Waktu antara 1 sampai 3, frekuensi 10 sampai 15, probabilitas 20, 50, 30.
Probabilitas kumulatif 20, 70, dan 1. Ini kenapa ada 1? Sebab kita masih ingat pelajarannya kalau probabilitas itu maksimalnya ada 1. Kemungkinannya ada 1. 1 itu maksimal 1 atau minus 1. Selanjutnya internal angka random. Untuk penghitungannya pun sama. Yang probabilitas kumulatif ada 20, 20 yang bawahnya 70 dari mana? 0,20 ditambah 0,50 sampai dengan 70. Yang 0,70 ditambah probabilitas yang waktu ketiga. Lihat ada 0,30 nilainya 1. Oke, next. Berdasarkan informasi tersebut, simulasi persediaan sebagai berikut. Bisa dilihat tabelnya. Oke, keterangan. Coba lihat yang persediaan akhir 3A. A di sini saat persediaan di bawah titik pemesanan kembali dan harus memesan bahan baku. Yang B, lihat yang angka random yang 02B. Angka random waktu antara. Yang C, angka random permintaan. Yang D, perusahaan tidak memesan bahan baku walaupun persediaan akhir di bawah titik pemesanan kembali, yaitu 5 unit. Karena perusahaan masih memiliki pesanan sebelumnya yang belum dikirimkan. Selanjutnya yang E, unit bahan baku yang dikirimkan ke perusahaan setelah pemesanan di akhir yang ketiga dengan waktu antara 1 hari. Jadi yang D ini bisa kita lihat. Yang D, apakah pesan? Tidak. Kenapa tidak? Padahal kita kan permintaannya udah 5. Kita masih punya orderan yang belum terkirimkan. Oke, next. Berdasarkan hasil simulasi tersebut diperoleh berikut. Rata-rata persediaan akhir sama dengan 41 unit dibagi 10 hari sama dengan 4,1 unit per hari. Rata-rata penjualan hilang, itu hilangnya nggak tahu kemana ya. 2 unit dibagi 10 hari sama dengan 0,2 hari. Dan rata-rata pesanan dilakukan 3 kali dibagi 10 hari sama dengan 0,3 per hari. Ini 10 hari dari mana? Yang tadi contohnya dibilangnya kan 10 hari. Oke, next. Kegiatan belajar 2, persediaan dependen. Pengertian. Persediaan dependen adalah persediaan yang pengadaannya baik jumlah maupun waktu penyediaannya ditentukan oleh urutan proses atau kebutuhan bahan atau komponen lain. Itu menurut Heiser dan Render tahun 2014. Manfaat model persediaan dependen ini sebagai berikut. Yang pertama, mampu menanggapi permintaan pelanggan. Yang kedua, menanggapi secara lebih cepat terhadap perubahan pasar. Yang ketiga, memperbaiki penggunaan fasilitas dan karyawan. Yang keempat, mengurangi persediaan. Jadi persediaan dependen ini semacam kita ngorder tempe. Kita nggak bisa ngorder tempe kalau kedelainya nggak ada. Seperti itu. Jadi saling apa disebutnya itu ketergantungan gitu. Selanjutnya, model persediaan dependen tersebut memerlukan beberapa informasi penting yaitu A, penjadwalan produksi induk atau master production schedule, B, rakitan atau rangkaian produk dan material atau bill of materials, C, laporan persediaan yang akurat atau accurate inventory records, yang D, pesanan yang telah dilakukan tetapi bahan baku belum sampai ke perusahaan atau purchase order outstanding, yang E, waktu tunggu antara pemesanan hingga bahan baku sampai di perusahaan atau lead time for components. Yang F, struktur perencanaan kebutuhan bahan atau material requirement planning structure. Dan yang G adalah teknik pemesanan. Oke, next. Yang kedua, menyusun rencana kebutuhan material. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun jadwal produksi yang didasarkan pada kebutuhan pelanggan. Jadwal produksi tersebut meliputi beberapa unit yang harus dihasilkan dan kapan produk tersebut dijadwalkan sampai di tangan pelanggan. Seperti ini, kebutuhan bersih sama dengan kebutuhan kotor ditambah alokasi dari periode sebelumnya, dikurangi persediaan di tangan ditambah penerimaan yang telah dijadwalkan. Oke, next. Ini lot by lot system. Oke, next. Sebab penjelasannya ada di sini. Gambar tersebut memaparkan metode yang digunakan adalah lot per lot, yang berarti banyaknya unit yang dipesan atau dirakit sebesar kebutuhan bersih atau net requirement. Nama unit produk atau komponen yang akan dihasilkan adalah produk atau komponen. D, waktu antara lead time.
selama 1 minggu dan adanya alokasi bahan baku dari periode sebelumnya ke periode produksi yang diamati atau allocate sebanyak 10 unit. Kebutuhan kotor proses atau gross requirement didasarkan pada permintaan pelanggan sebanyak 80 unit. Namun, dengan adanya alokasi dari periode sebelumnya, kebutuhan kotor periode tersebut menjadi 90 unit. Perusahaan tidak memiliki persediaan di tangan atau project on hand, dan perusahaan tidak memiliki pemesanan produk atau komponen yang dibutuhkan unit D. Schedule receipt sama dengan 0. Oleh karena itu, unit D diharapkan selesai diproduksi dan dirakit pada minggu ke-8 atau plan order receipt sebesar 90 unit. Karena waktu antaranya 1 minggu, unit D harus dipersiapkan sebesar 90 unit pada minggu ke-7 atau plan order release. Oke, next. Yang ketiga, teknik rencana kebutuhan material. Menurut Heiser dan Render, tahun 2011, ada 3 teknik rencana kebutuhan material, yaitu lot per lot, economic order quantity atau EOQ, dan part period balancing. Sebagai contoh, suatu perusahaan memiliki kebutuhan kotor sesuai permintaan pelanggan terhadap produk B untuk 10 minggu. Seperti pada tabel 5.1 berikut ini. Coba lihat di bawah, kita fokusnya pada project on hand. Ada 35. Oke, ingatkan. Ada 35, oke, next. Perusahaan memiliki persediaan di tangan sebesar 35 unit dan waktu antaranya selama 1 minggu. Tidak ada unit yang dialokasikan dari periode produksi sebelumnya, dan perusahaan juga tidak melakukan pemesanan bahan baku untuk 10 minggu ke depan. Biaya simpan sebesar 100 per unit per minggu, sedangkan biaya penyiapan sebesar 10.000 untuk setiap kali melakukan penyiapan proses. Apabila perusahaan menerapkan teknik lot per lot, pencatatan perencanaan kebutuhan material dipaparkan pada tabel 52 berikut. Coba kita lihat yang project on hand-nya 35.35.000. Ini yang bawahnya ada plan order release, ada 30, 40. Kalau misalkan plan ordernya rilisnya 30, lihat di gross requirement-nya di atasnya, ini minggu pertama plan order release 30, maka gross requirement yang minggu keduanya masuk ke 30. Saat plan order release minggu kedua ada 40, maka gross requirement ada 40. Jadi gitu terus gitu skemanya. Oke, biaya untuk net requirement sama plan order receipt itu sama nilainya. Baik, selanjutnya biaya persediaan yang harus dikeluarkan untuk 10 minggu sebagai berikut. Biaya simpan, ingat biaya simpannya ada di atas yaitu kosong. Biaya penyiapan 7 dikali 10.000 sama dengan 70.000. Biaya persediaan total atau biaya sama dengan biaya simpan ditambah biaya penyiapan. Oke, jadi biaya penyimpanan sama dengan 70 dan biaya simpan 0. Jadi 70 ditambah 0 sama dengan 70.000. Oke, next. Metode Economic Order Quantity atau EOQ. Pertama, kita harus menentukan kebutuhan rata-rata setiap minggunya dengan cara penjumlahan kebutuhan kotor selama 10 minggu tersebut untuk mengetahui kebutuhan selama 1 tahun. Atau rata-rata kebutuhan per minggu sama dengan 52 dikali 52 minggu. 27 dikali 52, Bu bisa dikembalikan ke barusan, balik lagi. Coba lihat ini project on hand-nya. Coba lihat gross requirement, totalnya adalah 270. Oh, yang bawah, yang plan order receipt, totalnya ada 270 dibagi 10, kan 10 hari, ada 10 minggu. Next lagi Bu, ini totalnya 270 untuk mempercepat. Nah, ini rumusnya Q optimum sama dengan 2 DS per H. Akar dari 2 DS per H. Q-nya sama dengan 2 dikali ini 2, D-nya itu rata-rata kebutuhan per minggu. Coba lihat di atas, 1404. 1404 ini dari 27 dikali 52. 27-nya dari mana? Yang tadi, yang dari tabel di atas itu ada 270 nilainya, dibagi 10. Karena 10 minggu gitu. Jadi 27 dikali 52 per minggu. Ini 52-nya dari mana? Kan 1 tahun. Ada 52. Oke? 1 tahun 54 ya? Ini 52 dari mana? Oh iya, dari soal. Oke, lanjut. 2 dikali 1404 dikali 10.000. Dibagi 100 dikali 52 sama dengan 73,48.
dibulatkan menjadi 73 karena 73,48 jadi 73,5 ini dibulatkan udah jadi 73. Selanjutnya biaya persediaan yang dikeluarkan untuk kebutuhan sebesar 1404 unit dalam setahun sebesar berikut. Biaya simpan 73/2 dikali 52 dikali 100 sama dengan 129.800. Biaya penyimpanan 192.238,77. Biaya persediaan total 382.128,77. Ini dari mana persediaan totalnya? Lihat biaya simpan dikurangi biaya penyiapan. Hasilnya 382.128,77. Biaya persediaan total selama 10 minggu sama dengan yang biaya persediaan total dikali 10/52. Totalnya 73.485,30. Next. Teknik part period balancing. Pencatatan perencanaan kebutuhan material dengan part period balancing dipaparkan pada tabel 504, 5.4. Coba lihat tabelnya. Biaya persediaan yang harus dikeluarkan untuk 10 minggu sebagai berikut. Biaya simpan 0, 50, tambah 10, tambah 10. Ini dari mana 50, 10, 10? Coba lihat project on hand pada minggu setelah minggu ketiga. 50, 10, 10, 0, 60, 30, 30, 0. Totalnya dikali 100 sama dengan 19.000. Biaya penyiapan sama dengan 3 dikali 10.000, 30.000. Biaya persediaan total, biaya simpan ditambah biaya penyiapan. 19 ditambah 30 sama dengan 49.000. Oke, next. Perkembangan perencanaan kebutuhan bahan. Perkembangan perencanaan kebutuhan bahan mengalami perkembangan yang diperlukan untuk dapat memenuhi permintaan pelanggan. Perkembangan tersebut meliputi perencanaan kebutuhan material 2. Perkembangan kedua adalah perencanaan kapasitas atau capacity planning. Perkembangan ketiga adalah penggunaan perencanaan kebutuhan material dalam proses layanan. Perkembangan keempat adalah perencanaan pendistribusian sumber daya atau distribution resource planning. Yang selanjutnya adalah perkembangan kelima adalah perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise resource planning. Oke, next. Kelima, sistem persediaan just in time atau JIT. Just in time merupakan konsep persediaan dengan pemenuhan secara cepat, tepat, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas atau tidak ada pemborosan. Menurut Voss 1992 ada beberapa alasan mengapa kita harus belajar dan memahami just in time sebagai berikut. 1. Menghilangkan pemborosan. 2. Menghindari berbagai kesulitan menghemat sumber daya. Yang ketiga, memperbaiki kualitas, produktivitas, dan pelayanan pelanggan. Jadi intinya just in time ini kita tidak boleh punya persediaan gitu. Tidak boleh ada stok barang. Karena kalau ada stok barang artinya ada cost setup atau cost inventory semacam itu yang kemarin Pak Gumilang jabarkan. Oke, next. Karakteristik lingkungan organisasi atau perusahaan yang menggunakan sistem just in time atau JIT ditandai antara lain dengan demand flow, small lot, dan cellular production. Menurut Hernandez 1993 yang merupakan prinsip persediaan JIT sebagai berikut. 1. Mengurangi jumlah barang yang datang. Yang kedua, menghilangkan persediaan pengamanan. Yang ketiga, mengurangi biaya pembelian dan pemesanan barang. 4. Memperbaiki penanganan bahan. Yang 5. Tercapainya persediaan dalam jumlah kecil atau small lot size. Small lot size. Yang keenam, mendapatkan pemasok yang dapat dipercaya. Oke, next. Sudah cukup jelas. Next. Menurut Heiser dan Renner 2008, manfaat utama setelah dapat menerapkan JIT sebagai berikut. 1. Persediaan berkurang. Yang kedua, perbaikan kualitas. 3. Pengurangan biaya. 4. Optimalisasi ruang yang dibutuhkan. Yang kelima, pengurangan lead time atau waktu tunggu. Yang keenam, peningkatan produktivitas. Yang ketujuh, fleksibilitas lebih besar. Yang kedelapan, hubungan dengan pemasok menjadi lebih baik. Yang kesembilan, kegiatan penjadwalan dan pengendalian lebih baik. 10. Peningkatan kapasitas. 11. Pemberdayaan sumber daya manusia yang lebih baik. Dan 12. Pemberdayaan mengikuti keinginan pelanggan. Jadi secara garis besarnya JIT ini, kalau misalkan kita punya stok 10, kemudian mau habis jadi tinggal mau habis, mau beli lagi, jadi itu harus nunggu habis dulu. Jadi 10, order lagi 10, tapi nanti kalau udah habis.
Jadi tidak kayak kemarin, ya tidak kayak yang tadi ordernya itu kalau misalkan kita punya stok 30, terus kemudian kita punya stok tinggal 10 kita order lagi, enggak. Kalau yang JIT ini harus habis, baru datang lagi yang baru. Itu artinya kan kualitasnya masih sangat terjaga gitu, karena mengurangi dari, apa namanya, dari segi biaya dan kualitas juga. Kenapa kualitas? Kualitas itu seperti kalau kita disimpan dalam waktu yang lama, itu akan mengurangi kualitas dari bahan tersebut gitu. Oke, next. Bagaimana hubungan MRP atau Material Procurement Planning dan JIT? Satu, persediaan on hand. Dalam JIT persediaan baik persediaan bahan baku, barang dalam proses maupun barang jadi adalah pemborosan dan harus dihilangkan. Kedua, banyaknya unit yang diproduksi atau lot sizing yang bertujuan meminimalkan biaya trade-off antara biaya persediaan dan waktu penyiapan. Yang ketiga, persediaan pengamanan atau safety stock juga merupakan pemborosan yang harus dihilangkan dalam JIT. Termasuk juga lead time, cacat produk, dan kerusakan mesin. Yang keempat, lead time yang dalam MRP merupakan aspek intangible. Dalam GIT juga harus dihilangkan bersama dengan penyiapan antrean, pengerjaan ulang, dan penanganan barang. Intangible itu aspek ketidakjelas gitu, tidak jelas. Selanjutnya, nomor 5, permintaan atau gross requirement yang dalam MRP digunakan perakitan terakhir. Sedangkan kebutuhan semua level menggunakan teknik lot sizing. Nomor 6, rencana pemesanan yang telah dilakukan atau scheduled receipt atau plain order. Oke, next. Sistem MRP 2 atau JIT merupakan penggabungan dari sistem MRP 2 dan sistem JIT. Yang keduanya sama sekali berbeda, bahkan cenderung bertolak belakang. Untuk dapat menerapkannya beberapa taktik yang menurut Snyder-Jones tahun 1993 meliputi berikut. Satu, meningkatkan fleksibilitas dan kebijakan pembelian dengan supplier. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas dengan karyawan. JIT mampu meningkatkan fleksibilitas kerja karyawan dalam penugasan, baik bulanan, mingguan, maupun harian. Yang ketiga, menyusun layout yang tepat. Yang keempat, mengubah kebijakan pemesanan dengan pelanggan. Layout itu apa? Layout itu jadi semacam barang ini disimpan di sini, yang ini di sini, seperti itu. Oke, next. Perencanaan sumber daya perusahaan jasa. Perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan proses dalam perusahaan yang berada pada bidang fungsional unit-unit bisnis wilayah geografis dan lini produk. Wu dan Wang tahun 2000. Sistem ERP adalah konfigurasi sistem informasi yang mengintegrasikan beberapa fungsi bisnis. Keberhasilan ERP dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ini. Satu, interaksi, asosiasi, dan mengarahkan pengguna dan tim proyek ERP. Dua, komunikasi antara pengguna dan tim proyek BPR. Selanjutnya, tiga, domain pengetahuan dan keahlian ditunjukkan oleh tim proyek ERP. Yang keempat, keinginan ke komitmen tim proyek ERP untuk membantu dan mendukung mengadopsi sistem. Oke, next. Bisa kita lihat sistem ERP ini ada SDM, ada analisa data, penjualan, pemasaran. Jadi sistem ERP ini sistem induk. Jadi saat kita menggunakan sistem ini, contoh untuk SDM, manfaat gaji, kita bisa mengambil dari akuntansi. Misalkan si karyawannya punya utang. Jadi saat mendaftar dapat gaji itu, dari sistem ERP ini langsung kepotong gajinya karena ada laporan dari akuntansi keuangan bahwa orang ini punya utang gitu. Terus selanjutnya pokoknya ini sistem ERP ini semuanya itu berkolaborasi gitu. Jadi sistem induk. Oke, next. Menurut Armis dan Clark tahun 1990, manajer operasi jasa harus mampu menerjemahkan strategi pelayanan ke dalam sistem penyampaian pelayanan dengan berbagai penintegrasian tugas seperti berikut. Satu, menentukan dimensi pelayanan. Dua, permintaan pelanggan yang menjelaskan ciri dan variasi permintaan serta mengubah bauran pelayanan. Tiga, target produktivitas sumber daya. Empat, hambatan sumber daya atau tindakan yang dapat dilakukan manajer. Oke, next. Proses penyampaian jasa secara keseluruhan. The total service delivery process meliputi hal berikut. Satu, desain di sistem yang diawali dengan bagian penjualan dalam menanggapi permintaan. Dua, pemasangan peralatan yang penting baik oleh anak buahnya maupun disubkontrakan. Tiga, penyiapan sistem dan pelatihan. Empat, pemonitoran sistem yang digunakan dalam pengendalian dengan menggunakan pusat pemonitoran.
5, pelayanan peralatan yaitu memperbaiki sistem untuk melakukan pencegahan. Yang 6, dukungan pelanggan dalam memberikan saran mengenai penggunaan sistem atau perbaikan sistem. Yang ke-7, isu umum, terutama yang berkaitan dengan memberikan pelayanan yang baik sejak awal. Oke, next. Manfaat ERP antara lain mengurangi cycle time, mengurangi biaya persediaan, meningkatkan kemampuan untuk terus mengadakan perbaikan dan penyediaan informasi strategis. Yang keempat, menambah banyaknya kesempatan untuk mengadakan pengembangan. Yang kelima, meningkatkan kebutuhan staf selama dan setelah penerapan. Yang keenam, mengurangi perbaikan yang tambal sulam. Dan yang terakhir, meningkatkan standarisasi dan integritas sistem. Oke, next. Terima kasih. Pantun dulu, pantun dulu. Bunga mawar, bunga selasih, jatuh di lapang, diambil Anya. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Terima kasih, Bu. Keren. Oke. Sangat bagus ya. Ada pantunnya lagi. Mana nih? Maaf, Bu, cepat-cepat. Ini yang lain takut nggak kebagian. Iya. Maaf, terima kasih. Sepertinya waktunya tidak cukup. Ini lebih dari 30. Tapi keren. Bagus presentasinya. Bang Asep sangat jelas. Itu ada ini komplimen dari Mbak Kusnul, Bang Asep, habis itu ditraktir. Oke, maaf sangat Bu, bagus ya presentasinya. jatah satu kelompok itu harusnya setengah jam. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti bisa kita lihat aja nanti kalau di jam ini nggak selesai kita sambung ke jam 3 juga nggak masalah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu, cukup sangat jelas. Kalau mau ada yang ditanyakan, tolong ingat kembali pantunnya. Oh, udah ada pantunnya gitu ya? Iya Bu. Masih sharing ya? Oke, itu kerja kelompok itu gimana kalian ngerjakannya? Itu semua 9 orang itu ini ya aktif ya? Iya Bu, jadi kita itu kan 9 orang, ada 3 presentasi gitu. Jadi dibagi 3. Jadi satu presentasi itu 3 orang. Kemudian yang 3 orang ini dibagi, ada yang ngerangkum, ada yang presentasi, dan ada yang ngedit gitu. Tapi saat editan sudah selesai, kita kembalikan ke grup besar dan dicek rame-rame gitu. Takutnya ada kesalahan atau kekurangan, jadi tambahkan lagi gitu Bu. Jadi semua aktif juga. Seperti itu Bu sistemnya. Oke, bagus ya. Oke, ya semuanya sudah jelas. Nah nanti kalau durasinya nggak masalah, nggak usah buru-buru juga nggak apa-apa. Nanti kalian capek ngomongnya. Yang penting jelas aja kontennya. Apa tadi persediaan dependen dan independen itu secara garis besar ada yang tahu nggak? Coba. Yang tadi dijelaskan sama Mas Asep yang sudah jelas itu. Apa tadi? Bedanya apa ya? Atau contohnya yang dependen itu gimana, yang independen itu gimana? Mbak Kusnul dulu, Mbak Kusnul. Oke Bu, kalau kalau model independen itu bahan bakunya tidak dipengaruhi oleh kebutuhan produk atau komponen lain. Sedangkan model dependen itu bahan bakunya dan komponennya itu dipengaruhi oleh kebutuhan produk atau komponen lain, Bu. Perbedaannya di situ. Iya, benar ya. Bisa dilihat dari artinya aja juga. Lalu, yang tadi hitung-hitungannya itu udah benar, tapi yang ini loh, Mas. Tadi kan dia mencari yang per minggu. Yang 1 minggu itu udah benar tadi. Saya tutup ya. Udah benar tadi Mas Asep bilangnya 1 minggu itu ada 1 tahun itu ada 52 minggu. Tadi kan mereka mencari rata-rata dalam 1 tahun per minggunya itu orangnya berapa. Itu yang tadi 52 itu dari 1 tahun itu ada 52 minggu. Bukan 54 Bu? Bukan. Coba cek lagi. Oke.
Terus tadi ada aspek intangible ya. Aspek intangible itu apa artinya tadi? Tidak bisa dijelaskan, Bu. Yang tidak Samar-samar kayak berwujud gitu. aja bilang, yang Iya. tidak berwujud. Karena Tidak tadi kalau berwujud. yang tidak jelas gitu kan mungkin orang dengarnya apa itu yang tidak jelas gitu kan, jangan kayak status hubungan ininya, percintaannya gitu tidak jelas gitu. Oke, jadi tidak berwujud ya. Contohnya apa kalau yang intangible? Ada aspek yang tidak berwujud, ada aspek yang berwujud. Contohnya apa? Kasih contoh dong. Dalam konteks yang mana, Bu, tadi itu? Mana aja lah, coba kita secara Motivasi ya, Bu? Motivasi karyawan kayaknya. gimana tadi Mas Asep? Motivasi ya, Bu? Itu untuk apa? Intangible. Makanya Bu, konteksnya apa tadi? Oke, kalau yang tangible, contohnya intangible itu kayak hak paten gitu. Kalau yang tangible itu contohnya rumah, gedung. Gimana Mbak Widya? Kalau contohnya tuh tanah kayak gitu, Bu. Itu Kalau untuk yang masuk kemana? aset yang tidak berwujud itu. Contohnya seperti tanah atau benda-benda yang Tanah masuk kemana? tidak berwujud. Kenapa tidak berwujud? Berwujud Cuma satu ya, lagi. Bu. Yang tangible itu bisa disentuh gitu. Tanah bisa disentuh nggak? Tangible tuh yang bisa disentuh. Tanah bisa, Nah. rumah, gedung, terus mesin-mesin kayak gitu ya, Bu. Betul. Jadi kalau yang intangible yang ada in-nya itu dia tidak berwujud atau Tidak bisa tidak bisa disentuh gitu. Oke, Mbak Widya? Oh iya, Bu. Salah, Bu. Jelas ya? Nggak apa-apa. Oke, nice try. Next-nya siapa nih yang selanjutnya? Kelompok 1, Bu. Mbak Kusnul? Iya. Oke, silahkan Mbak Kusnul, waktu dan tempat dipersilahkan. Bu Dina minta tolong share screen ya. Oh, yang Mbak kirim itu ya? Dan kebetulan untuk kelompok 1 ini juga sama ya, merangkum modul 5. Jadi nanti saya baca poin-poinnya saja. Kebetulan tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Bang Asep untuk menyingkat waktu juga. Oke, topiknya sama. Oke, Mbak Kusnul, waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dina dan teman-teman semua. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan modul 5, yaitu tentang manajemen persediaan. Dengan dibimbing oleh mata kuliah manajemen operasi oleh Bapak Gumilang Widiatmo SEMM PhD. Next, Bu. Kelompok 1 beranggota Nurul Arofah, Husnul Khotimah, Hikmah Arfiti, Sulesti, Eka Fitriana, Sunanti, Elvin Lydia Ferdiana, dan Indi Astriani. Next, Bu. Model persediaan independen. A. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan segala sesuatu yang disimpan untuk digunakan jika diperlukan. Sasaran pengelolaan persediaan adalah menjaga keseimbangan antara investasi dan layanan kepada pelanggan. Pengelolaan persediaan dimaksudkan agar perusahaan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dan keefektifan biaya. Model persediaan ada 2, yaitu model independen dan model dependen. Model independen, pengadaan bahan baku yang
kuantitasnya tidak dipengaruhi oleh kebutuhan produk atau komponen lain. Pengadaannya berdasarkan hasil peramalan atau forecasting. Model dependent, yaitu pengadaan persediaan bahan baku dan komponen yang dipengaruhi oleh kebutuhan produk atau komponen lain. Pengadaannya ditentukan berdasarkan permintaan pelanggan baik eksternal maupun internal. Tujuan utama pengelolaan persediaan menurut Heiser dan Render adalah tercapainya keseimbangan antara investasi persediaan dan layanan pelanggan. Next, Bu. Fungsi persediaan menurut Heiser dan Render yaitu memisahkan proses produksi dari pemasok dalam kondisi pasokan berlebih, memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan produk yang dapat memenuhi keinginan pelanggan, memanfaatkan potongan harga karena membeli bahan baku dalam jumlah banyak, melindungi terhadap inflasi dan kenaikan harga. Jenis persediaan bahan baku yang telah dibeli tetapi tidak segera diproses, persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi, persediaan produk jadi yakni produk yang telah selesai diproses dan siap dikirimkan. Next, Bu. Lalu B, model-model persediaan. Sistem pengendalian persediaan. Sistem persediaan terus-menerus atau continuous inventory system merupakan pelaporan jumlah persediaan yang selalu diusahakan konstan. Sistem ini sering disebut dengan kuantitas pemesanan ekonomi atau economic order quantity. Sistem periodik atau periodic inventory in system merupakan persediaan yang ada di tangan yang dihitung setiap minggu atau bulan. Sistem lebih tepat digunakan pada bisnis retail. Yang ketiga yaitu sistem klasifikasi ABC, merupakan pengelompokan persediaan ke dalam beberapa kriteria. Next, Bu. Selanjutnya yaitu model pengadaan sistem persediaan terus-menerus. Ada model deterministik, yaitu ada model kuantitas dasar, model diskon kuantitas, model kuantitas pemesanan produksi, dan ada model probabilistik. Tujuan model deterministik dan model probabilistik yaitu untuk menentukan berapa unit bahan baku atau produk akhir yang harus dipesan dengan biaya total minimal. Next. Model kuantitas pemesanan dasar. Model kuantitas pemesanan dasar atau biasa disebut juga model ukuran ekonomi merupakan model pemesanan bahan baku material optimal yang meminimalkan biaya persediaan total. Model ini bertujuan untuk meminimalkan biaya pesan dan biaya simpan. Ada beberapa asumsi untuk menerapkan persediaan model ini yaitu jenis permintaan independen atau tidak dipengaruhi oleh permintaan bahan baku atau komponen lain. Banyaknya permintaan diketahui dan bersifat konstan. Lead time yaitu waktu antara pemesanan dilakukan hingga bahan baku sampai di tangan pemesan diketahui dan konstan. Penerimaan bahan baku segera dan secara keseluruhan atau tidak bertahap. Tidak ada pemotongan harga karena membeli dalam jumlah besar. Biaya simpan dan pesan bahan baku diketahui dengan pasti dan konstan. Yang terakhir, tidak ada kehabisan persediaan. Next, Bu. Selanjutnya yaitu penggunaan persediaan dari waktu ke waktu. Di sini ada diagram ya, inventory level. Keterangannya yaitu apabila banyaknya persediaan mencapai titik R, yaitu titik pemesanan kembali atau recorder point, perusahaan melakukan pemesanan kembali sejumlah Q atau kuantitas yang dipesan pada waktu yang sama dengan lead time. R ditunjukkan dalam unit. Dengan kata lain, apabila dalam perusahaan tinggal memiliki sebanyak R unit yang tersedia, perusahaan harus melakukan pesanan sebanyak Q unit. Penggunaan persediaan sebanyak Q tersebut terus dilakukan sampai banyaknya persediaan sebelum mencapai titik nol atau habis. Perusahaan melakukan pemesanan kembali pada titik R sejumlah Q unit dan begitu seterusnya. Next, Bu. Biaya sebagai fungsi pemesanan dan penyimpanan. Di sini ada diagram ya, teman-teman bisa lihat. Dengan menggunakan variabel ini, kita akan menentukan biaya simpan dan biaya pesan untuk menentukan Q bintang. Keterangannya yaitu Q sama dengan banyaknya unit pesanan, Q bintang yaitu banyaknya unit optimal setiap kali melakukan pesanan, D sama dengan permintaan per tahun, S biaya pesan, dan H biaya simpan per unit per tahun. Next. Dan di slide ini ada beberapa rumus ya. Yang pertama, untuk menentukan biaya pesan atau persiapan
penyiapan per tahun sama dengan banyaknya pesanan per tahun dikali biaya pesan setiap kali melakukan pesanan. Dengan rumus permintaan per tahun per banyaknya unit setiap kali pesan dikali biaya pesan atau D per Q kali S. Yang kedua biaya simpan sama dengan rata-rata tingkat persediaan dikali biaya simpan. Sama dengan kuantitas pesanan per 2 dikali biaya simpan per unit tahun. Atau Q per 2 dikali H. Yang ketiga yaitu kuantitas pemesanan optimal didapatkan apabila biaya pesan per tahun sama dengan biaya simpan per tahun atau D per Q dikali S sama dengan Q per 2 dikali H. Yang keempat, untuk mendapatkan besarnya Q bintang dilakukan penyelesaian terhadap persamaan tersebut. 2DS sama dengan Q dikali 2 kali H atau Q2 dikali atau Q2 sama dengan 2DS per H sama dengan Q bintang sama dengan akar dari 2DS per H. Next. Yang kedua, model diskon kuantitas. Model diskon kuantitas pada umumnya diberikan kepada perusahaan yang memesan bahan baku dalam jumlah besar kepada pemasok. Pemasok akan memberi harga yang rendah apabila perusahaan memiliki dalam jumlah banyak. Apabila perusahaan melakukan pembelian dalam jumlah besar, terdapat pemotongan harga. Tetapi perusahaan harus mengeluarkan biaya simpan yang tinggi. Biaya total menjadi rumus seperti berikut ini ya. Biaya total sama dengan biaya pesan ditambah biaya simpan dan biaya produk. Atau D per Q kali S ditambah Q bagi 2 kali H ditambah biaya produk. Next, Bu. Dan berikut ini ada contohnya ya, tadi juga sudah dijelaskan sama kelompok sebelumnya. Tahapan dalam analisis diskon kuantitas sebagai berikut. 1. Hitunglah kuantitas pembelian optimal pada setiap harga atau diskon yang ada. Yang kedua, jika Q bintang untuk diskon tidak memenuhi range yang ada, pilihlah kuantitas terkecil pada range tersebut. Hal ini bertujuan untuk dapat menentukan berapa unit yang harus dipesan sesuai dengan range harga yang diberikan potongan harga. Yang ketiga, hitunglah biaya total pada Q bintang atau menyesuaikan langkah 2. Yang keempat, pilih Q bintang yang memberikan biaya total terendah. Next, Bu. Yang tiga, model kuantitas pemesanan produksi. Model ini digunakan apabila bahan baku diproduksi secara simultan dengan pembuatan produk akhir. Selain itu, model kuantitas pemesanan produksi juga digunakan pada perusahaan yang menerima bahan baku atau materialnya lebih dari 1 periode waktu. Di sini ada diagram dan ada rumusnya ya. Next, Bu. Contoh model kuantitas pemesanan produksi. Sebagai contoh, permintaan per tahun 1.000 unit, biaya penyiapan Rp1.000 dan biaya simpan 50 per unit per tahun. Permintaan per hari 4 unit dan tingkat produksi per hari 8 unit. Oleh karena itu, tingkat produksi optimalnya sebesar berikut ini. Rumusnya tadi Q bintang sama dengan akar dari 2 kali 1.000 dikali 1.000 per 50, 1 dikurangi 4 per 8 dalam kurung sama dengan totalnya 282,84 atau dibulatkan menjadi 283 unit. Next, Bu. Yang keempat, model probabilistik. Model probabilistik dapat dinilai sebagai perbaikan atas kondisi yang sulit ditemukan dalam praktik permintaan produk konstan dan tertentu. Model probabilitas ini digunakan apabila permintaan tidak pasti jumlahnya atau tidak konstan. Dalam kondisi ini diperlukan persediaan pengaman untuk mencegah atau menghindari terjadinya kehabisan persediaan titik waktu pemesanan kembali ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Titik pemesanan kembali sama dengan D dikali L ditambah SS. Biaya kehabisan persediaan sama dengan banyaknya unit dikali probabilitas dikali biaya kehabisan persediaan per unit kali banyaknya pesanan per tahun. Next, Bu. Yang kelima, model simulasi. Menurut Heiser dan Render, simulasi merupakan usaha membuat duplikasi atau tiruan terhadap karakteristik, fitur, dan penampilan sistem nyata yang biasanya dilakukan dengan model komputer. Di sini ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu untuk menganalisis situasi dunia nyata yang luas dan kompleks. Model simulasi bisa dilakukan secara cepat, dapat memberikan beberapa alternatif solusi terhadap permasalahan yang ada. Kelemahannya, membutuhkan waktu yang lama, dapat dibuat secara unik atau berbeda sehingga ada beragam solusi. Manajer harus menyusun berbagai kondisi dan hambatan terhadap solusi yang ada.
Lalu yang ketiga itu ada simulasi Monte Carlo, menyusun variabel yang penting, kumulatif, menyusun interval angka random, memilih angka random, dan melakukan simulasi. Next, Bu. Lalu kegiatan belajar 2 yaitu tentang model persediaan dependen. A. Pengertian persediaan dependen. Model persediaan bahan baku atau komponen rakitan yang digunakan oleh perusahaan yang bahan bakunya lebih dari satu jenis dan kebutuhan bahan baku atau komponen tergantung pada kebutuhan bahan baku atau komponen lain yang mana menyusun produk akhir. Manfaat model persediaan dependen yaitu mampu menanggapi permintaan pelanggan, menanggapi secara lebih cepat terhadap perubahan pasar, memperbaiki penggunaan fasilitas dan karyawan, mengurangi persediaan. Next, Bu. Model persediaan dependen memerlukan informasi penting yaitu penjadwalan produk induk, rakitan atau rangkaian produk dan material, laporan persediaan yang akurat, pesanan yang telah dilakukan akan tetapi bahan baku belum sampai ke perusahaan, waktu tunggu antara pemesanan hingga bahan baku sampai di perusahaan, struktur perencanaan kebutuhan bahan, dan yang terakhir teknik pemasaran. Next, Bu. B. Menyusun rencana kebutuhan material. Langkah-langkah menyusun rencana kebutuhan material. Yang pertama, jadwal produksinya meliputi beberapa unit yang harus dihasilkan dan kapan produk tersebut dijadwalkan sampai ke tangan pelanggan. Yang kedua, pembuatan atau pembelian komponen juga memerlukan waktu pemrosesan yang semuanya dinamakan dengan waktu antara atau lead time. Yang ketiga, menyusun jadwal produksi yang didasarkan pada kebutuhan pelanggan. Yang keempat, direncanakan kapan perusahaan harus menyiapkan bahan bakunya dan berapa jumlahnya yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan komponen yang menyusunnya. Dan yang kelima, perusahaan melakukan pesanan bahan baku yang akan direncanakan sampai pada periode produksi kita. Sehingga hal tersebut akan menambah jumlah persediaan di tangan. Next, Bu. C. Teknik-teknik rencana kebutuhan material. Menurut Heiser dan Render memiliki 3 teknik rencana kebutuhan material, yaitu lot for lot, yaitu jumlah pemesanan bahan baku sebesar kebutuhan pada periode tersebut. Economic order quantity, yaitu jumlah pemesanan bahan baku sesuai dengan besarnya economic order quantity hasil perhitungan. Part period balancing, yaitu jumlah pemesanan bahan baku sesuai dengan perbandingan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Next, Bu. Slide ini yaitu contoh dari teknik lot for lot. Kesimpulan dari tabel ini yaitu biaya persediaan yang harus dikeluarkan untuk 10 minggu sebagai berikut. Biaya simpan sama dengan Rp0, biaya penyiapan sama dengan 7 dikali 10.000 sama dengan 70.000, biaya persediaan total sama dengan biaya simpan ditambah biaya penyiapan sama dengan 70.000. Next, Bu. Dan slide ini yaitu contoh dari teknik economic order quantity. Apabila perusahaan menggunakan metode economic order quantity, perusahaan terlebih dahulu harus menentukan berapa unit yang harus dipesan sesuai dengan metode EOQ. Pertama, kita harus menentukan kebutuhan rata-rata setiap minggunya dengan cara menjumlahkan kebutuhan kotor selama 10 minggu tersebut untuk mengetahui kebutuhan selama 1 tahun. Di bawah ini ada rumus dan di samping itu ada datanya ya. Tadi juga sudah dijelaskan, kita langsung aja next, Bu. Lalu yang ketiga itu contoh dari teknik part period balancing. Apabila perusahaan menggunakan part period balancing, yang pertama kali harus dilakukan adalah menentukan keseimbangan biaya simpan dan biaya pesan. Metode part period balancing merupakan pendekatan dinamis untuk menyeimbangkan biaya persediaan. Next, Bu. Yang D, perkembangan perencanaan kebutuhan bahan. Perkembangan perencanaan kebutuhan bahan mengalami perkembangan yang diperlukan untuk dapat memenuhi permintaan pelanggan, yaitu meliputi perencanaan kebutuhan material 2, merupakan teknik yang lebih efektif karena tidak hanya merencanakan kebutuhan bahan baku atau komponen yang ada dalam rangkaian produk. Perencanaan kapasitas merupakan perencanaan yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan kapasitas produksi secara detail. Perencanaan kebutuhan bahan untuk perusahaan jasa atau layanan meliputi rumah makan, rumah sakit, ataupun hotel. Perencanaan pendistribusian sumber daya merupakan perencanaan yang dapat mendukung rantai pasokan atau supply chain.
Perencanaan sumber daya perusahaan merupakan perangkat lunak yang memungkinkan perusahaan secara otomatis mengintegrasikan perencanaan sumber daya perusahaan dengan proses bisnis. Next, Bu. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan meliputi perencanaan kebutuhan material, pengolahan keuangan, pengolahan rantai pasokan atau supply chain management, pengolahan hubungan dengan pelanggan atau customer relationship management, keunggulan sumber daya perusahaan, mampu mengintegrasikan rantai pasokan, produksi, dan administrasi, menciptakan kesamaan basis data, dapat menggabungkan proses-proses yang terbaik, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara unit bisnis. Kemungkinan perusahaan memiliki bisnis data dapat memberikan keuntungan strategis, sedangkan kelemahan dari sumber daya perusahaan yaitu sistem tersebut mahal. Untuk menerapkan sistem tersebut diperlukan perubahan besar dalam perusahaan dan proses yang ada. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan sangat rumit sehingga banyak perusahaan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem tersebut. Pelaksanaan sistem perencanaan sumber daya perusahaan tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Adanya keterbatasan keahlian karyawan perusahaan dalam menggunakan sistem tersebut. Next, Bu. Selanjutnya yaitu sistem persediaan just in time. Merupakan konsep persediaan dengan pemenuhan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Konsep just in time tidak hanya berlaku pada persediaan, pada proses ataupun kualitas juga dapat digunakan konsep tersebut. Menurut Voss, ada beberapa alasan mengapa kita harus belajar dan memahami just in time, yaitu mempelajari kembali bagaimana memenangkan persaingan, terutama dari pesaing semacam perusahaan-perusahaan Jepang, menghindari berbagai kesulitan seperti dalam industri-industri di Amerika, memperbaiki kualitas produk, produktivitas, dan pelayanan pelanggan. Next, Bu. Karakteristik lingkungan organisasi atau perusahaan JIT ditandai demand pool, small lot, cellular production. Keuntungan yang dapat diharapkan dari penerapan JIT yaitu berkurangnya waktu antara atau lead time, kualitas menjadi lebih baik, berkurangnya berbagai bentuk persediaan, meningkatnya fleksibilitas manufaktur, dan yang terakhir meningkatnya produktivitas. Next, Bu. Prinsip persediaan JIT menurut Hernandez, mengurangi jumlah barang yang datang, menghilangkan persediaan penyangga atau yang sering kita kenal dengan persediaan pengaman, mengurangi biaya pembelian atau pemesanan barang, memperbaiki penanganan bahan atau barang, tercapainya persediaan dalam jumlah kecil atau small lot size. Yang terakhir mendapatkan pemasok yang dapat dipercaya. Next, Bu. Manfaat utama setelah dapat menerapkan JIT menurut Heiser dan Render. Persediaan berkurang, perbaikan kualitas, pengurangan biaya, pengurangan ruang yang dibutuhkan, pengurangan lead time, peningkatan produktivitas, fleksibilitas lebih besar, hubungan dengan pemasok menjadi lebih baik, kegiatan penjadwalan dan pengendalian lebih sederhana, peningkatan kapasitas yang dilakukan setelah pangsa pasar meningkat dan profit tinggi, pemberdayaan sumber daya manusia semakin baik, dan yang terakhir variasi produk lebih banyak mengikuti keinginan pelanggan. Next, Bu. Hubungan antara MRP dan JIT. Persediaan dalam JIT, persediaan baik persediaan bahan baku, barang dalam proses maupun barang jadi adalah pemborosan dan harus dihilangkan. Banyaknya unit yang diproduksi bertujuan meminimalkan biaya atau trade-off antara biaya persediaan dengan waktu penyiapan. Persediaan pengaman merupakan pemborosan yang harus dihilangkan dalam JIT, termasuk juga lead time, cacat produk, dan kerusakan mesin. Lead time dalam JIT harus dihilangkan bersama dengan penyiapan, antrian pengerjaan ulang, dan penanganan barang. Dalam JIT, lead time diukur dengan satuan jam, bukan minggu. Permintaan dalam MRP digunakan perakitan terakhir, sedangkan JIT hanya membuat apa yang dibutuhkan dan kapan membutuhkannya. Rencana pemesanan yang telah dilakukan dalam MRP, lead time sering tidak akurat, pembuangan produk cacat yang tidak dapat diperkirakan, dan antriannya bervariasi. JIT akan menghilangkan kompleksitas dalam schedule receipt tersebut dengan menggunakan variabilitas atau mengurangi cacat dan memperpendek antrian, dan meningkatkan fleksibilitas dalam proses produksi. Next, Bu. Taktik penggabungan dari sistem MRP2 dan sistem JIT menurut Schneider-Jans. Meningkatkan fleksibilitas dalam kebijakan pembelian dengan supplier, meningkatkan fleksibilitas dengan karyawan,
menyusun layout yang tepat, pengaturan tata letak yang mendukung kegiatan operasional JIT yang continuous flow production system, dan MRP2 yang intermittent. Mengubah kebijakan pemesanan dengan pelanggan. Next, Bu. Yang F yaitu perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan merupakan proses dalam perusahaan yang berada pada bidang fungsional, unit-unit bisnis, wilayah geografis, dan lini produk. ERP dapat mengurangi biaya operasi, meningkatkan efisiensi proses, memperbaiki tanggapan pelanggan, dan menyediakan informasi untuk mengambil keputusan secara terintegrasi. Keberhasilan ERP dipengaruhi oleh interaksi, asosiasi, dan mengarahkan pengguna dan tim proyek ERP. Komunikasi antara pengguna dan tim proyek BPR, domain pengetahuan dan keahlian yang ditunjukkan oleh tim proyek ERP, keinginan dan komitmen tim proyek ERP untuk membantu dan mendukung mengadopsi sistem. Next, Bu. Contoh gambar penerapan dari sistem ERP. Di sini ada SDM ya, analisis data, penjualan dan pemasaran, pelayanan pelanggan, manajemen rantai pasokan, akuntansi dan keuangan, pemanufakturan. Dalam perencanaan sumber daya, perusahaan harus berfokus pada mempertahankan kapasitas produksi dan kemampuan untuk melayani pelanggan. Permintaan di perusahaan jasa termasuk permintaan yang tergantung atau dependent demand. Next, Bu. Manfaat ERP antara lain mengurangi cycle time, mengurangi biaya persediaan, meningkatkan kemampuan untuk terus mengadakan perbaikan dalam penyediaan informasi strategis, menambah banyaknya kesempatan untuk mengadakan pengembangan, meningkatkan kebutuhan staf selama dan setelah penerapan, mengurangi perbaikan yang tambal sulam, dan yang terakhir meningkatkan standarisasi dan integritas sistem. Next, Bu. Yang terakhir, tugas manajer operasi jasa dalam strategi pelayanan menurut Armistead dan Clark. Menentukan dimensi pelayanan pelanggan yang merupakan keunggulan bersaing dan merupakan sensitive hygiene dimension untuk mencapai kepuasan pelanggan. Permintaan pelanggan yang menjelaskan ciri dan variasi permintaan serta mengubah bauran pelayanan. Target produktivitas sumber daya, dan yang terakhir hambatan sumber daya atau tindakan yang dapat dilakukan manajer. Thank you. Izin sebentar ya Bu Dina untuk menutup presentasi ini. Saya juga mau berpantun sederhana. Bu Dinar suka makan roti. Saya ulangi. Bu Dinar suka makan roti, tidak lupa dikasih selai stroberi. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Oke, bagus ya. Nanti yang selanjutnya yang topik ini ya, berbeda ya, untuk tim ketiga, presenter ketiga dan keempat. Iya Bu, berbeda Bu. Nah, untuk di jam ketiga itu materinya sedikit. Nanti saya jelaskan sedikit dan lebih banyak nanti kalian menghitung untuk latihan soalnya. Dan saya sudah bilang juga untuk dosennya untuk diajarkan ulang lagi. Jadi saya rasa kalau untuk lebih jelasnya diajarkan ulang lagi gitu. Jadi saya rasa kalau memang ini waktunya tidak cukup, kita alihkan ke jam ketiga saja, oke? Baik, Bu. Nah, kita bahas dulu untuk ini, untuk topik kita hari ini. Udah jelas ya untuk yang presenter ketiga dan keempat? Sudah gimana jelas, Mas Badar? Enggak, Bu. Lanjut dulu. Oke. Nah, kita bahas dulu tentang topik kita hari ini. Ini udah satu modul ya kalian bahas ya. Satu orang presentasi satu modul. Oke, biar kita bukan hanya presentasi, tapi semuanya harus benar-benar paham. Tadi kita udah bahas, teman-temannya udah 2 kelompok ya, mempresentasikan tentang manajemen persediaan. Nah, ada yang mau kasih pertanyaan? Ada pertanyaan nggak tentang presentasi temannya? Atau saya aja yang tanya?
Oke, saya aja yang tanya ya. Tapi tadi kalau dari selesai pantunnya Mbak Kusnul masih boleh bertanya loh teman-teman. Jadi nggak usah takut. Kalau tadi Mas Asep kan emang udah dilarang bertanya. Tujuan dari perusahaan melakukan manajemen persediaan adalah untuk menjaga ketersediaan barang, Bu, agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga untuk efektivitas biaya. Tunggu. Nanti kalian per kelompok, ada 4 kelompok ya? Nanti di ini, per kelompok aja yang jawab ya. Oke, ini dulu deh pertanyaannya. Nanti kalau nggak bisa ketik, kalau ada juga mau memberikan jawabannya, tapi nggak bisa dibuka mic, bisa diketik ya. Coba nih. Tujuan dari perusahaan melakukan manajemen persediaan, lalu apa yang terjadi kalau misalkan persediaannya itu terlalu tinggi, dan apa yang terjadi kalau persediaannya itu terlalu rendah. Terus tadi kita udah belajar tentang just in time. Nah, apa sih perusahaan yang menerapkan just in time? Terus dari yang kalian sebutkan tadi juga sudah ada menyatakan kelebihannya. Nah, kekurangannya apa nih? Kita bahas ini dulu. Saya kasih 5 menit atau 10 menit cukup ya?
Cukup Bu. ya Mas Badar? Cukup. Kenapa, Bu? Bu, izin menjawab, Bu. Silakan. Bentar-bentar Ya, Mbak, nanti Bu. sekaligus aja. Oh, Saya gitu. kasih waktu 5 menit aja, 5 menit. Boleh, bentar. Nanti kembali ya di jam 35. Cái gangguanmu kok konti ya? Lagu seorang diri. Lihat Nan.
Oke, Tildi, siapa yang mau jawab duluan tadi? Selamat Silakan, pagi, Bu. Saya Un Poniri. Oke, silakan Mbak Uun. Oh, oke. Mohon maaf, Bu, untuk soalnya dilihat itunya apa screen soalnya. Iya, jadi biar tahu. Oke, saya dari kelompok 4. Apa tujuan perusahaan melakukan manajemen persediaan? Nah, untuk tujuan perusahaan melakukan manajemen persediaan yaitu untuk mengelola persediaan barang dengan efisien dan efektif sehingga bisa membantu meningkatkan efisiensi operasional bisnis serta memberikan keuntungan finansial. Terus kemudian untuk menjaga konsistensi dan kestabilan produksi. Selanjutnya, gimana Mbak Uun? saya lagi di kereta, Bu. Maaf ya, Bu, berisik. Oke, lanjut, Mbak. Oke. Apa yang terjadi jika persediaan terlalu tinggi atau rendah? Nah, persediaan yang terlalu banyak menyebabkan biaya penyimpanannya juga tinggi, cost-nya lebih tinggi. Kemudian untuk persediaan yang terlalu sedikit, kemungkinan kehilangan penjualan karena ketidakstabilan dari persediaan itu. Kemudian contoh perusahaan yang menerapkan JIT atau Just in Time itu Toyota, Astra, Honda Motor gitu, Bu. Perusahaan Honda. Kemudian kelebihan dan juga kekurangan JIT. Bentar, Bu. Kelebihannya kelebihannya mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi waktu, terus kemudian meningkatkan perputaran modal, mengurangi limbah produksi, dan juga mengurangi stok yang menumpuk. Nah, untuk kekurangannya, biaya lain-lain yang lebih tinggi, kendala pada rantai pasokan, dan juga rentan terhadap perubahan. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Iya. Bagus Maaf, ya, berisik. dari Iya. Mbak Uun, nggak masalah. Bagus ya, Mbak Iya. Uun. Oke. Siapa next? Mas Badar. Ya, Tadi Bu. udah disebutkan beberapa untuk jawaban-jawabannya untuk Mbak Uun, dan selanjutnya ada kan lebih detail lagi atau jawaban-jawaban yang dari kelompok kalian. Silakan Mas Badar. Mas Badar ini sama kelompoknya? Kelompok 2, Bu. Oke. Kurang lebih sama, Bu, tapi coba saya sebutkan. Oke, Tujuan silakan. dari perusahaan melakukan manajemen persediaan adalah untuk menjaga ketersediaan barang agar bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga untuk efektivitas biaya, Bu. Oke, sebentar. Jadi dari semua presentasi teman-temannya hari ini yang sudah diulang 2 kali, itulah tujuannya kita perlu mempelajari atau melakukan manajemen persediaan di perusahaan ya, yang disebutkan Mas Badar sama Mbak Uun tadi. Jadi yang keren presentasikan bagaimana menghitungnya begini A, B, C, ya tujuannya ya untuk itu gitu. Oke, lanjut Mas Badar. Kemudian apa yang terjadi jika perusahaan terlalu tinggi atau rendah? Persediaan yang terlalu banyak menyebabkan biaya penyimpanan yang tinggi, Bu. Sementara persediaan yang terlalu sedikit juga berarti kemungkinan kehilangan penjualan. Yang lain, itu kan tadi disebut Mbak Uun. Oke, lanjut Mas Badar. Ya, Bu. Untuk Mas Badar udah makan? contoh, belum, Bu. Lapar. Untuk Kurang contoh kopi perusahaan ya, yang Mas Badar ini, menerapkan atau kurang JIT sarapan? adalah perusahaan Toyota, Bu. Oke. Dan juga ada Astra, Honda dari Jepang. Kedua brand itu juga dari Jepang semua, Bu. Toyota dan Honda. Untuk kelebihan dan kekurangan JIT sendiri adalah
Kelebihannya dari JIT atau Just in Time Manufacturing adalah mengurangi biaya pengelolaan persediaan, meningkatkan efisiensi waktu produksi, mempercepat perputaran modal, mengurangi limbah sisa produksi, dan mengurangi persediaan barang yang menumpuk. Sehingga dari JIT adalah biaya lain yang lebih tinggi, kemungkinan terjadi kendala pada rantai pasokan dan rentan terhadap perubahan jumlah permintaan untuk kekurangannya. Oke. Kenapa jawaban kalian sama? Mirip? Ya itu Bu, kenapa itu Bu Karena masalahnya? berasal dari situs yang sama. Oh, Situs apa itu? ada. Kenapa? Iya, situs-situs apa itu Mbak Ya Ul? kan? Situs-situs yang sama, terus dari modul yang sama juga. Jadi kita sehati. Oh, sehati ya. Ya. Kemudian untuk proses produksi bisa terhambat jika ada kesalahan dan ketidakuratan dalam data yang digunakan. Oke. Bagus ya jawabannya. Ada lagi yang mau menambahi? Si Mas Badar. Mas Badar ini nggak ada di kelas ini ya? Jam kedua ya? Jam kedua. Kelas Manajemen pemasaran. pemasaran. Ada. Nah, kenapa saya nggak pernah dengar suara kamu? Oke, bagus ya. Ada lagi yang lain? Oke Bu, coba Itu menambah. muncul di saat untuk waktu tertentu Bu. Oh, di saat-saat ini. Iya, Bu. Udah mau karam. Ini Oke, dilanjut bagus untuk ya, soal dari- apa lanjut untuk presentasi Bu? Kalau untuk presentasi bisa saya Soal lanjutkan. aja dulu. Presentasinya jam ketiga aja ya. Kita udah nggak sempat. Kita bahas aja daripada kalian presentasi, kita bahas aja lebih detail dari topik ini. Kan nanti udah masuk topik berikutnya, oke? Udah nggak sabar banget yang mau presentasi. Siap Bu, presentasinya sore aja biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk, biar nggak disuruh ngitung-ngitung gitu. Nanti saya kasih kalian kerjaan soal gitu ya. Soalnya kadang suka lupa makan siang Bu. Aduh, suka lupa kan siang, nggak apa-apa. Biar kalian diet terus pas kuliah. Nanti setelah selesai kuliah kan bisa makan terus. Oke, bagus ya. Lanjut Mas Asep, gimana Mas Asep? Baik, coba lihat Bu pertanyaannya. Saya mewakili kelompok 3 ya Bu. Oke, Pertanyaannya Bu, ya. Silakan. hanya menambahkan saja dari Silakan. yang disebutkan oleh Mas Badar sama Mbak Uun, apa tujuan perusahaan melakukan manajemen persediaan? Yaitu mengurangi resiko. Ini mah dari ini aja Bu, beda dari yang lain jawabannya, cuma tambahan aja. Oke. Mengurangi resiko, yaitu kegagalan penjualan. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika persediaan terlalu tinggi atau rendah? Kalau terlalu tinggi seperti yang tadi akan menambah cost. Di sisi lain juga mengurangi kualitas si produk tersebut, Bu. Saya menambahkannya itu. Kemudian kalau terlalu rendah, kemungkinan kita akan kehilangan customer karena kita tidak tahu permintaan itu fluktuatif, minggu sekarang berapa, minggu depannya berapa gitu. Jadi itu akan sangat beresiko untuk kita kehilangan customer gitu. Selanjutnya contoh perusahaan yang menerapkan JIT yaitu furniture Bu. Furniture brand apa nih? Furniture kayak apa disebutnya itu kayak pembuatan lemari. Jadi mereka kan based Perusahaan on mebel. order, ya. Iya mebel. Karena Mebel, mereka itu based on order gitu Bu, bikinnya itu, produksinya itu. Jadi ini pasti JIT. Selanjutnya apa kelebihan dan kekurangan JIT? Kelebihannya seperti yang tadi lebih ke cost yang ngurangin cost, terus mengoptimalkan operasional juga saya menambahkan JIT itu lebih ini harus sekali jadi gitu. Just in time ini harus sekali jadi. Kemudian mengurangi juga tempat penyimpanan berlebihan. Itu kelebihannya. Kalau kekurangan JIT itu karena ini harus sekali jadi gitu. Jadi kalau sekali jadi itu salah, maka
akan jadi waste gitu, akan jadi cost-nya berlebih. Kemudian selanjutnya kekurangan JIT itu tidak bisa memprediksi apa yang terjadi fluktuatif pemasaran kan fluktuatif, kadang banyak, kadang sedikit. Jadi harus pinter di forecasting-nya, Bu. Peramalan-peramalan penjualannya itu harus cerdas banget. Sebab kalau meleset sedikit, kita akan kehilangan pasar gitu. Misalkan persediaannya cuma 10, sedangkan minggu ini tuh kita tidak tahu penjualan akan mencapai 18. Jadi 8 unit kita rugi gitu, tidak bisa ngejual. Yang artinya yang 8 unit ini juga merasa kecewa dan nggak balik lagi beli ke kita gitu. Itu Bu, itu saja tambahannya dari saya. Terima kasih. Oke, bagus ya. Oke, kita bahas ya dari jawaban kalian. Berarti yang just in time ini seperti yang disebutkan Mas Asep tadi, itu ada kayak elemen kuncinya gitu. Itu harus forecasting-nya itu harus tepat, kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena kalau itunya salah ya bukannya untung malah rugi perusahaannya. Nah, dari yang kalian sebutkan perusahaan-perusahaan furniture mebel ya, pada umumnya atau mungkin ada brand-brand tertentu yang memang dia pakai just in time. Di Indonesia kayaknya masih sedikit ya yang pakai just in time. Kalau pabrik sepatu itu Bu, itu menggunakan just in time nggak ya Bu? Sepatu yang Kayak mana? seperti Nike gitu Bu. Nike enggak. Kenapa Widya bilang dia pakai just in time? Coba menurut Widya. Karena kan dia ini produksi sepatu sama pakaian berdasarkan permintaan kayak gitu. Kayak modelnya gitu. Sesuai model. Yang buat permintaan modelnya itu customer lewat apa? Apa yuk? Saya tanya Bu. Kita bisa kan saya kurang tahu. Bisa request nggak warnanya apa gitu, bisa nggak? Sekarang kan Nike kan ada kayak ini Bu. Misal sepatu tipe Nike Dunk itu bisa request warnanya apa kayak gitu Bu. Apa tipe apa? Request warna, misalnya kan Nike Dunk kan rata-rata warnanya hitam kayak gitu. Jadi di sistem itu kita bisa milih perpaduan warnanya gitu Bu. Oh, bisa jadi ya. Jadi kalau dia seperti itu juga karena dia kan nggak punya, jadi yang just in time ini pada umumnya itu dia nggak punya stok gitu ya. Jadi bisa dilihat nanti kalau misalkan perusahaan yang nggak punya stok, terus kita kita pesan ke perusahaannya, lalu mereka kerjakan. Atau satu lagi kita pesan, lalu kita buat permintaan kita seperti apa, lalu mereka rakit atau mereka kerjakan, seperti itu. Jadi kalau misalkan Nike-nya memang seperti itu, dia nggak punya stok, tipe apa tadi itu? Nah, kalau dia seperti itu berarti dia pakai just in time. Tapi kalau dia masih punya banyak stok di gudangnya atau di produksinya, berarti dia bukan just in time gitu. Jadi kalau just in time ini memang dia dirakit atau diproduksi itu berdasarkan permintaan. Contohnya kalian bilang tadi Toyota, nah itu, atau komputer Dell. Jadi komputer Dell ini ketika kita pesan mereka rakit gitu. Jadi terus sebenarnya motor Harley Davidson itu Bu, itu gimana Mas? Just in time. Yang mana? Motor Harley Davidson itu. Saya kurang tahu, coba ya. Rolls Royce kayaknya. Rolls Royce. Harley Davidson. Ya. Tapi kayaknya Bu itu yang ada sih tiap merek juga, tapi yang customnya gitu, yang premium brandnya. Iya, gitu. Iya, benar. Jadi ini dari datanya tahun 2023, just in time, Harley Davidson itu mereka mengurangi inventory di gudangnya itu sampai 75%. Gitu. Jadi mereka udah mengurangi dan adalah mungkin mereka mau mengarah ke sana. Jadi sekarang itu mereka sudah berkurang ya lebih dari setengah untuk stok barangnya gitu. Di gudang, di inventory-nya ada sampai 75%. Oke. Bagus ya sama yang kalian sebutkan contoh-contohnya tadi. Nah,
biasanya kalau seperti ini tuh seperti yang kalian sebutkan tadi, kalau misalkan diproduksi banyak-banyak, stoknya banyak, yang pertama biayanya, karena kan biayanya itu diam di gudang gitu istilahnya. Kalau misalkan belum terjual ya biayanya diam di gudang, nggak bisa diputar seperti yang kalian sebutkan. Terus kualitasnya bisa berkurang. Ya kalau misalkan sebulan lagi laku, kalau 1 tahun lagi baru laku, ya gimana? Kan nanti kualitasnya semakin menurun. Lalu kayak barang-barang elektronik dan lain-lain itu kan nggak cepat menjualnya karena kita pakainya juga ketika sudah rusak gitu. Biasanya juga kan barang-barang elektronik ini tahannya 1 tahun, 2 tahun, kita kan nggak beli setiap hari atau kita nggak beli setiap minggu gitu. Nah, jadi untuk memaksimalkan keuntungannya, lagi-lagi perusahaan ini perlu melakukan ini dan itu untuk memaksimalkan keuntungan ya, memaksimalkan keuntungan dan efisiensi gitu. Jadi apapun yang dikerjakan itu ya pada umumnya mereka biar bisa dapat untung yang lebih besar dari yang sebelumnya dan lebih efisien. Nah, jadi kalau misalkan kalian coba pikirkan di kemudian hari, apakah memungkinkan kalau misalkan kalian punya bisnis di Indonesia atau dimanapun, kira-kira yang just in time ini bisa diterapkan nggak ya di bisnis kita atau di Indonesia gitu? Karena memang banyak tantangannya juga. Seperti yang disebutkan Mas Asep tadi itu, ada elemen kunci yang harus kita tahu itu forecast-nya. Forecast ini bahasa Indonesianya apa ya? Apa bahasa Indonesia, Mas Asep? Peramalan. Nah, ramalannya, kita harus bisa meramalkan permintaan gitu. Jadi forecast-nya itu harus benar. Gitu. Oke, itu untuk topik yang kalian presentasikan hari ini dari 2 kelompok itu bagus ya untuk presentasinya semuanya sudah jelas dan lengkap. Tinggal nanti kalau misalkan ada soal-soal yang pakai rumus, itu tinggal dimasukkan aja angka-angkanya. Seperti contohnya tadi yang sudah dibacakan, diketahui kan berapa persediaannya, berapa sisa barangnya. Nah, jadi untuk tinggal mencari Q-star-nya itu ya masukin aja jumlah-jumlah angkanya, nggak ribet kan untuk ininya, matematikanya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas ya semuanya? Jelas, Ibu. Jelas. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri tuton kita sampai di sini. Nanti kita masuk di jam kedua masih dengan saya. Oke, sampai jumpa di jam 10.15. 11.15. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama.